tanpa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya saya tidak bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, selamat datang di acara kita. Acara kita kali ini adalah acara perdana dan tentu istimewa. Teman-teman, di episode perdana ini kita telah mengundang sosok anak muda yang sangat inspiratif sekali dan sudah sangat terkenal dengan berbagai karya yang telah dia lakukan. Tanpa berpanjang kata, inilah dia, Dr. Chandra. Bukan dong. Pak Dr. Chandra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman, kita kalau bicara tentang Pak Chandra, ini tidak lepas dari dosen yang punya haki ya Pak Chandra ya? Iya. Boleh di-share dong, haki itu apa sih? Haki itu hak kekayaan intelektual. Oke. Jadi di mana sebuah pengakuan dari suatu lembaga, ya, Kementerian Hukum dan HAM terutama, itu untuk mengakui hasil karya yang kita buat gitu. Ada berapa jumlahnya waktu itu? Saat itu, karena dapat rekor muri kan? oh iya, Saya pernah baca berita. waktu tahun 2018 itu jumlah sertifikat hakinya 37. 37. Nah, saat ini alhamdulillah 47. Waduh, jadi dalam 2 tahun nambahnya 10. Iya, jangan banyak-banyak juga. Kenapa? Jangan banyak-banyak. Ya, waktunya. Oh, Waktu waktunya. kita kan terbagi untuk catur dharma perguruan tinggi gitu. Oke, susah nggak sih untuk mendapatkan haki itu? Dibilang susah karena saya memulainya dari produk-produk yang saya buat itu di waktu saya S1 ya, Oke. tahun 2007-2008 Oke. gitu. Nah, untuk memulainya lagi, untuk produk-produk yang baru ya, intinya harus memanajemen waktu di samping kesibukan untuk mengajar, jadi harus meluangkan waktu untuk membuat produk gitu. Contoh-contoh haki yang dimiliki Pak Chandra mungkin bisa di-share ke kita. Iya, beberapa haki yang saya gabungkan di 47 sertifikat itu ada web pembelajaran, ada animasi media pembelajaran, dan beberapa buku. Contoh animasi mungkin kalau lebih konkret tuh apa yang dibuat kemarin? Jadi sebuah media pembelajaran berbasis animasi. Oke. Contoh ketika kita membuat sebuah media pembelajaran geografi, mata pelajaran geografi. Jadi semua komponen-komponen objek animasi yang berhubungan dengan tata surya barangkali seperti itu. Dibuat dalam bentuk animasi. Animasi. Pelajaran apa aja yang bisa dibuat animasinya? Sebenarnya bebas ya. Bebas ya? Makanya untuk dosen atau guru yang memiliki kreasi dan inovasi untuk mengemas sebuah materi pembelajaran dengan animasi itu apapun bisa dibuat. Segala hal bisa dianimasikan. Iya, gitu. Kalau perasaan mungkin ada yang suka Itu bisa susah ya. Susah ya. Susah. Itu harus konkret ya. Iya, benar-benar. Oke, Pak Chandra di usia yang sekarang masih sangat muda, ini kan sudah tergolong sukses lah. Kalau kami mengukurnya sukses dengan haki sebanyak itu, sudah doktor pula. Ini bukan hal yang mudah. Ada nggak sih pengaruh dari pola asuh orang tua sewaktu masih kecil? Kecil ya. Masih kecil. Nah, kebetulan Pak Chandra pernah kecil? alhamdulillah pernah kecil ya. Nggak langsung dewasa. lahir langsung brem gitu. Enggak. Pikir saya langsung lahir skripsi. Enggak ya? Betul langsung tesis kemarin. Aduh, langsung diuji gitu kan. Sampai bab berapa kemarin? Pas waktu lahir langsung bab berapa? Langsung bab 3 alhamdulillah. Aduh. Sangat receh sekali gitu ya. Baik, Pak Chandra. Jadi gini, kalau terkait Iya. dengan pola asuh orang tua, sebenarnya kedua orang tua saya dulu bisa dibilang santai juga bukan santai, tapi mungkin sayanya yang lebih mendengarkan instruksi begitu ya. Saya bilang instruksi kayak gimana ya. Jadi orang tua saya cukup mengatakan jangan lakukan ini, dan ketika melakukan hal yang positif maka akan berguna di kemudian hari. Jadi segala sesuatu yang berdampak negatif ya jangan dikerjakan. Mungkin ini semua orang tua mungkin seperti itu dan mungkin datar ya, artinya biasa aja, tapi memang itu yang saya alami gitu. Dan pola asuh itu berdampak sampai dengan hari ini ya, sampai Iya, dengan betul Pak sekali. Chandra sukses ini. Alhamdulillah. Kalau dulu sekolahnya di mana sih Pak Chandra? Saya dulu sempat di Banjarmasin ya, karena saya asli Banjarmasin, dulu di SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah Banjarmasin. Ya, kemudian orang tua pindah kerja ke Palangkaraya, jadi saya ikut waktu kelas 2 SD. Tahun berapa itu? 94-an. Wah, 94 ya. Oke. Jadi saya di SD itu SD Langkai 12, yang sekarang namanya SD 4 Menteng di Jalan Husni Tamrin. Masih ingat nama kepala sekolahnya waktu itu? Ibu Mahanani, kalau saya tidak salah ya. Nah, kemudian SMP saya SMP 2, Jalan Ponegoro, dan SMA saya SMA 1 S Nasution. Jadi total memang di Palangkaraya dari Iya. SD sampai dengan SMA. Betul, tapi belum bisa bahasa Dayak gitu ya. Tapi agak-agak paham gitu. Tapi sudah mencoba ke arah sana untuk terus belajar bahasa Dayak ya? Iya, kebiasa kan. Iya. Mungkin karena nanti suatu hari juga bakalan jago kayaknya gitu kan. Amin.
Kalau S1-nya di mana, Pak? S1 saya di STIMIK Bandung yang ada di Bali, Di Bali. Pasar Bali. Kemudian S2 saya di Teknik Komunikasi di Uniska Banjarmasin. Dan lanjut lagi S3 di Universitas Negeri Jakarta, Teknologi Pendidikan. Kenapa lompatnya terlalu jauh gitu? Maksudnya kenapa harus ke Bali? Terus dari Bali ke Banjarmasin? Oke, ke Bali itu karena kedua kakak saya kan bungsu ya. Oke. Kedua kakak saya kuliah di sana, jurusan pariwisata. Jadi saya ngikut ke sana? gitu. Oh, Jadi ketika ayah dan ibu saya nengok, dia udah 3 anak ditengok gitu. satu paket. Jenguk yang tua ketemu sama yang bungsu. Iya. Lalu kenapa harus misalnya balik lagi ke Banjarmasin, ke Uniska? Ke Banjarmasin karena kemarin Kakak itu di sana lagi? Iya, bukan. Pariwisata lagi? Kalau yang cewek enggak. Kalau yang cewek kan kakak yang kedua itu di Bali memang karena sudah dapat pekerjaan di sana. Ya memang jalannya pengen di Banjarmasin aja. Oke. Lalu, dan memang punya keterpanggilan sebagai mungkin putar daerah ya di Banjarmasin? Ya seperti itulah. Kayak rindu kampung Ya. halaman gitu. Lalu S3-nya kenapa harus mengambil di UNJ? Itu yang jadi Karena saya pertanyaan. memang mencari teknologi pendidikan dan salah satu rekomendasi yang saya dapat itu di Universitas Negeri Jakarta. Oke, selama kuliah lah, sebutlah dari SD ataupun sekolah ya, selama menempuh pendidikan formal itu tentu banyak hal yang dilalui. Lalu kenangan yang barangkali belum bisa dilupakan waktu itu kira-kira apa? Tapi sebentar dulu Pak, kayaknya bibirnya mulai pecah-pecah. Ini seperti musim kemarau di sebuah pulau di Indonesia, Tahu ya. retak-retak gitu. Kita punya minuman nih Pak. Wih mantap. Dan kebetulan ini kita punya yang selalu bantu di kafe kita ini, dia namanya Angel, Pak. Angel ya? Angel. Wah. Tapi bukan Angel, tapi Angel. Angel, Angel. Angel, bantu dong. Ini ada tamu kita. Iya Tuan, Angel datang untuk tamu yang sangat manis ini. Oh, Iya. ini Angel ya? Ini Angel. Iya, saya Angel Pak. Saya cewek manis Pak di Oh, kafe iya. ini. Oke. Oke. Oke, nih mau saya taruh di mana? Nah, Pak? sini Mohon aja. izin. Barangkali mau disakuin gitu. Jangan Mumpung masih panas. Cangkirnya di bawah. Ya. Itu spesial banget Pak buat Bapak yang sangat manis ini. Oh, Oh, iya. Ini yang sangat manis juga. Angel, kamu tahu kan saya paling suka itu minum itu yang panas. Coba Oh, kamu Bapak. cek dulu itu masih panas atau tidak. Sebentar Pak, saya coba dulu. Sangat hangat dan sangat manis seperti saya Pak. Wah, Cara ngeceknya beda kan? Luar Face biasa ya. shield-nya itu Beda Pak, beda. bagus sekali ya. saya tidak pernah menemukan Oke. sepanjang saya hidup ya. Jangan terlalu dekat nanti jadian ya. Ya, nih saya pisahin ya. Iya, Bahaya baik. nih. Iya, iya, iya. Parta, Oke, apa Angel? saya boleh minta izin. Apa? Mau gambalin Siapa? Pak Chandra. Angel, silakan. Saya tidak melarang. Dukung ya? Pak Chandra, Iya, iya, iya. sampean udah nikah. Alhamdulillah sudah. Pak, Mm-mm. ada niatan mau nambah? Nambah. Istri saya nonton kayak ini nanti. Kayaknya kita doakan nonton ya. Oh iya. Enggak deh, enggak. Karena saya mau daftar Pak, Daftar apa nih? jadi anak Bapak. Waduh. Jadi anak tua banget saya. Bapak, Ya. Bapak tahu nggak apa bedanya Bapak sama air? Apaan tuh? Kalau air mengalir Pak, Heeh. kalau Bapak mengalir di hati aku Oh. Pak. Waduh. Sutradara. Lagi live. Oke. Maaf Pak, maaf. Iya. Saya kan kalau ngeliat orang manis. Oh ya, Oh, nggak iya. apa-apa. Sampai jatuh gitu ya? Iya. Oke. Kamu itu loh Angel, kalau sama tamu baiknya mungkin kita bisa sambil menikmati ya minum kita. Ini ya. Oh kosong. Kosong ya? Pak Chandra tahu artinya kosong? Kenapa nih? Kita belum punya endorsement. Oh, gitu. Oh, teman-teman yang punya usaha yuk mari merapat. Ayo. Oke Pak Chandra, sepanjang kita dialog ringan tadi tentu banyak hal kesuksesan yang mesti kita dengar ya Pak Chandra. Secara singkat mungkin bisa diceritakan tentang sukses story-nya nih. Agar kita juga bisa belajar dari seorang Dr. Chandra. Sebenarnya pada dasarnya saya kecil tuh nakal. Nakal cowok lah ya. Berantem, nyontek, ya biasa standar lah ya. Main boneka Barbie Nah, mungkin? juga. Enggak. Nah, Oke. enggak sampai gitu. Cuman ini aja. Apa itu? Apa masak? Enggak ya, tapi masak bukan nggak harus perempuan. Iya. Jadi tepatnya singkat ceritanya ketika saya S1 ya di Denpasar Bali Oke. dengan suasana kondisi saya lagi makan siang,
makan bakso, Oh, saya berbaring sebentar di perosotan TK. oh sedap. Jelek banget ya. Ini momen dimana dapat inspirasi untuk Iya, hidup di lebih baik. situ saya dua hal yang saya pikirkan. Yang pertama, sampai kapan saya seperti ini? Oke. Sampai kapan saya seperti ini? Kemudian yang kedua, akan jadi apa suatu saat saya nanti gitu. Dua hal itu juga membuat saya terpikirkan dua hal. Hmm. Anda pesan bakso pakai tetelan atau tidak? Kedua, warna perosotannya apa itu? Kalau Masih- tetelan sih kemarin kebetulan habis, ya masih Tapi sisa lemak Bapak dikit, ya. doyan gitu. Hah? Doyan. Ya, doyan. Nah kebetulan di perusahaan TK itu karena di samping kampus saya itu memang Sekolah. taman kanak-kanak. Gitu. Taman anak-anak. Oke, biasanya orang itu dapat inspirasi itu dalam keheningan. Betul. Senja, Anda kuliah di Bali yang Ya. punya pantai indah, Sunset gitu ya, bisa ya. sunset. Ah. Nah, tapi kenapa harus kita tidak ada masalah dengan perosotannya sih. Betul. Maksudnya memang itu ya momennya ya. Iya, iya. Jadi memang kenyataannya seperti itu, Mas Arta ya. Oke. Jadi bukan saya buat-buat atau gimana, memang seperti itu dan tapi saya tidak menyesali Mm-mm. masalah kondisi seperti itu. Tapi itulah yang membuat saya berubah sampai detik ini. Jadi dari inspirasi ketika makan bakso tadi dari perosotan TK sampai dengan sukses menjadi dokter. Barangkali yang mau jadi dokter Nah, sering-sering makan bakso. di perosotan. Turun lagi. Nah, itu sukses story sampai dengan jadi dokter di usia yang sangat muda. Tentu ada hal-hal yang belum terwujud dalam hidup ini. Untuk seorang bapak, Dokter Chandra, apa yang belum terwujud, yang ingin diwujudkan? Yang pertama, insya Allah saya ingin pengen sekali naik haji gitu. Amin ya robbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, cita-cita saya sendiri yaitu ingin menjadi guru besar, Oke, amin. ya, profesor gitu. Dari dua hal ini, tindakan konkret apa nih yang udah Pak Chandra lakuin mewujudkan itu semua? Oke, untuk yang pertama naik haji ya, harus Oke. daftar ya, Sudah ya? dengan antrian-antrian yang begitu Betul, panjang. betul. Insya Allah secepatnya, insya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Kalau ada rezekinya nanti, insya Allah. Amin. Yang kedua, untuk mencapai Guru besar? gelar guru besar atau profesor tersebut, tentu setiap dosen memiliki perjalanan karirnya yang bermacam-macam. Ya, tentu itu juga dicapai dengan beberapa atau poin Mm-mm. dari Tridharma perguruan tinggi kita, dari mengajar, kita meneliti, pengabdian masyarakat seperti itu, sampai nanti tercapai 800-an dengan persyaratan yang saat ini ada berlaku, Oke. maka kita insya Allah akan bisa direkomendasikan untuk jadi guru besar. Kalau ditanya mau yang mana duluan, antara naik haji atau jadi Naik profesor? haji, Kenapa? gimana ya? Pengen aja gitu. Jadi Pengen naik haji. cenderungnya haji dulu ya gitu, baru profesor. Oke, Pak Chandra, di ujung dialog ini mungkin saya pribadi ya ingin bertanya, kalau mendengar tentang Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, apa yang ada di benak seorang Dokter Chandra? Kalau mendengar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, itu sudah seperti armada buat saya. Ya, Kenapa? jadi- Kenapa harus armada perumpamanya? Ya karena tanpa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya saya tidak bisa seperti ini. Oke. Ya artinya semenjak saya berada di sini Mm-mm. tahun 2015 dan aktif di 2016 awal itu, ketika saya berkiprah di dunia pendidikan, saya selalu membawa papan besar di pundak saya dari yaitulah institusi kita, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi saya menjadi narasumber, saya memberikan segala sesuatunya di luar sana, nasional maupun internasional. Saya selalu membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan itu saya bangga gitu. Lagi-lagi semua balik untuk kampus Iya. sendiri, dan mungkin inilah ya esensi pengabdian dan perjuangan itu sendiri. Iya. Pak Dokter Chandra, sebelum kita berakhir mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman. Pak Chandra mau pesan apa pesannya? Nasi goreng capcay ada. Oh, ada? Ada ya. Ini pesannya sangat bijak ya teman-teman Ya, dari Dokter ada Chandra itu. aja ini. Enggak. Silahkan Pak Chandra. Ini teman-teman mau dengar semua. Ya untuk teman-teman yang yang masih statusnya masih mahasiswa atau yang masih muda lah ibarat kata, teman-teman teruslah berprestasi di masa muda gitu. Raihlah kesuksesan di masa muda, karena pada saat di masa muda itulah kita bisa menunjukkan kompetensi kita seperti itu. Dan untuk moto saya sendiri, saya selalu ingin berusaha sukses di dunia maupun di akhirat. Wah. Jadi kita jangan terlalu sibuk memikirkan dunia, tapi kita juga harus memikirkan akhirat gitu.
Ini yang luar biasa ya. Sudah sedikit orang berpesan untuk mengingat mati lah. Oke. Beliau sangat ingat dengan mati lah. Oke, baik, dimanapun teman-teman. Mati itu adalah teman dekatnya akhirat ya. Jadi saya ingatkan juga, kita pun bisa mati pula habis acara ini kan. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung acara. Jadi acara ini insya Allah kita terus gulirkan. Lagi-lagi kita ingin, sebenarnya banyak orang hebat di kampus ini yang kita harus expose dan menjadi spirit buat kita semua. Pak Chandra, terima kasih sudah berkenan hadir ke studio ini. Sekali lagi. Terima kasih banget. Mudah-mudahan kita sama-sama merasakan manfaatnya dari kebaikan ini. Amin. Oke, terima kasih dan terima kasih kepada seluruh kru yang terlibat di acara kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Chandra, thank you. Oke, sama-sama. Mau bikin apa Len? Mau bagaimana Len? Ada balik semangat kakak setengah mati. Kakak sujakan nono